Pemirsa, polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polda Jawa Barat kembali menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Dalam olah TKP ini, tersangka Danu juga ikut dihadirkan. Selain olah TKP, polisi juga mencari barang bukti yang kemungkinan tertinggal. Setelah mangkrak selama 2 tahun, kasus pembunuhan ibu dan anak ini akhirnya menemui titik terang setelah pengakuan salah satu tersangka, M. Ramdhanu alias Danu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ibrahim Tompo. Selamat siang, Mas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari hasil olah tempat kejadian perkara yang terbaru ini, apakah ada fakta-fakta baru, Pak, yang dapat memperjelas kasus ini? Ya, jadi memang untuk progres selanjutnya kita beberapa kali melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat terang tindak pidana ini ya, di mana diantaranya dilakukan pengecekan ulang terhadap TKP dan juga melakukan scanning terhadap area sekitar TKP tersebut. Karena dimungkinkan siapa tahu memang masih ada alat-alat bukti yang tersisa di sana atau tertinggal. Nah, demikian halnya dengan beberapa alat bukti yang sedang dilakukan pencarian, dimungkinkan ada sekitar TKP, makanya dilakukan scanning tersebut. Nah, kemudian ini juga olah TKP ini digunakan untuk melakukan uji terhadap informasi yang diberikan oleh atau keterangan yang diberikan oleh saudara Dea tentang bagaimana bentuk kondisi TKP pada saat kejadian. Sehingga ini bisa memberikan gambaran lebih jelas kepada penyidik bahwa jelas keberadaan saudara Dea ada di TKP pada saat itu dan bisa menggambarkan bagaimana kondisi yang ada di TKP tersebut. Iya, Pak Ibrahim, ini selain dari tersangka Danu, apakah ada tersangka lain yang juga hadir dalam olah TKP pada pagi hari ini, Pak? Sementara untuk tersangka yang lain, ini masih konsentrasi dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan mendalam untuk melakukan penggalian terkait dengan peran masing-masing. Namun untuk pada saat di TKP yang dihadirkan cuma tersangka D saja. Baik. Ya, Pak Ibrahim, selain itu perkembangan penyidikan saat ini, apakah ada bukti baru yang juga dikumpulkan oleh polisi, Pak? Ya, jadi pernah sebelumnya juga pada tanggal 21 Oktober kemarin sempat juga dilakukan pengecekan TKP kembali untuk menanyakan terkait dengan keterangan yang diperoleh dari saudara D, di mana dia menunjukkan suatu alat bukti yang disampaikan, kemudian pada saat dilakukan scanning, ternyata apa yang disampaikan itu sesuai dengan TKP yang ada, di mana akhirnya ditemukan alat bukti yang disebutkan tadi tersebut, sehingga ini sangat relevan lah antara keterangan dengan situasi yang ada di TKP tersebut. Ya, Pak, ini 3 dari 5 tersangka, yaitu Mimin dan kedua anaknya, belum juga ditahan. Apakah benar seperti itu dan kenapa, Pak? Ya, jadi memang dari 5 tersangka yang ditetapkan ini ada 2 yang ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Kemudian 3 lainnya memang belum dilakukan penahanan. Ini memang kembali kepada pertimbangan subjektif penyidik ya untuk melakukan penahanan karena memang ada pertimbangan-pertimbangan teknis tersendiri sehingga sampai saat ini belum dilakukan penahanan. Ya. Tetapi yang bersangkutan tetap dilakukan wajib lapor dan tetap dilakukan pemantauan dengan aktivitasnya. Kira-kira pertimbangan subjektif ini seperti apa ya, Pak ya? Karena kan ada kemungkinan juga ini ketiga orang yang juga terkait ini bisa saja melarikan diri begitu atau menghilangkan bukti-bukti, Pak. Iya, jadi makanya kenapa menjadi pertimbangan subjektif karena di dalamnya memang tidak diatur terkait dengan wajib tidaknya seseorang ditahan. Tetapi pertimbangan penyidik bisa mempertimbangkan antara kemanfaatan pelaksanaan penyidikan yang bisa memberikan dukungan atau mungkin data teknis atau mungkin bisa mendukung terungkapnya perkara sehingga memang penyidik sampai saat ini masih mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut. Baik, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo selaku Kabid Humas Polda Jabar. Semoga kasus ini bisa mendapatkan titik terang dari olah tempat kejadian perkara pada pagi hari ini sudah dilakukan.